Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Yura Arumanji. Nah, kali ini kita akan membahas tentang infrastruktur dan teknologi IT 2024. Di video ini kita akan lihat gambaran besar infrastruktur modern, mulai dari internet, virtualisasi sampai deployment dan biaya cloud. Ini penting supaya kita nggak cuma bisa ngoding, tapi juga paham sistem di baliknya. Lalu ada arsitektur internet, DNS dan HTTP. Itu protokol komunikasi global. Nah, internet itu berjalan pakai protokol standar. DNS itu ibarat buku telepon yang mengubah nama jadi alamat IP. Jadi nama website itu diubah ke alamat IP gitu. Sedangkan HTTPS bikin komunikasi jadi aman karena datanya itu dienkripsi gitu. Nih, penjelasannya ya. Bisa dilihat. Terus selanjutnya ada jaringan dan troubleshooting. Itu ini network port. Ini ada tiga network port, diagnostik dan OSI model. Itu ada penjelasannya masing-masing. Itu tuh kayak setiap layanan punya pintu masuk yang disebut port. Nah, misalnya HTTP itu di 80, HTTPS itu di 443, SSH itu di 22. Kalau ada masalah jaringan, kita pakai tool seperti ping, traceroute, dan NS lookup. Terus ada data center physicality. Itu cloud itu kelihatannya virtual, tapi sebenarnya ditopang data center fisik. Isinya rak server, sistem pendingin, dan listrik cadangan supaya server tetap hidup 24 jam. Nih, ada komponen utamanya nih, tiga komponen utama. Yang pertama ada server racks, terus ada interruptible power supply, sama precision air conditioning. Tuh. Selanjutnya ada virtualisasi dan hypervisor. Hypervisor. Ini ada abstraksi perangkat kelas. Ada dua tipe hypervisor. Yang pertama berjalan langsung di hardware. Dan yang kedua berjalan di atas sistem operasi induk. Itu tuh virtualisasi itu memungkinkan satu server fisik menjalankan banyak server virtual gitu. Terus ini ada VM provisioning workflow. Nah, ini provisioning VM atau virtual machine itu proses standar ya. Mulai dari pilih template OS atau research sejaringan, lalu VM siap dipakai. Ini ada empat tahapannya. Ada yang pertama ada konfigurasi, lalu ada selection, lalu ada networking, dan yang terakhir finalization. Ada aktivitas utamanya dan juga ada outputnya. Silakan dibaca teman-teman. Terus ada akses jarak jauh, SSH, sama RDP. Nah, untuk akses jarak jauh itu ada dua, yaitu ada SSH, RDP. Apa itu? Kalau misalnya SSH itu dibuat Linux biasanya via command line. Nah, kalau misalnya RDP itu buat Windows dengan tampilan desktop gitu. Terus ada full stack ecosystem. Full stack ecosystem itu aplikasi modern. Nah, dibagi atas tiga bagian. Ada front end, back end, dan database. Contohnya ya seperti di atas itu. Ini ada web deployment and server. Ini ada CI/CD pipelines, ada web servers, ada container. Deployment dibantu web server, CI/CD, sama dan container seperti Docker, supaya aplikasi itu konsisten dimanapun. Gitu, ini intinya kayak gitu. Terus ada cost matrix, compute and storage. Nah, ini ada compute pricing and storage matrix. Nah, cost matrix, compute pricing itu tuh kayak ini. Di cloud itu biasanya dihitung dari compute, storage, dan data keluar atau egress. Kalau nggak dipantau, biayanya tuh bisa membengkak diam-diam gitu. Terus egress and pricing models. Itu sama ya, memahami biaya tersembunyi. Nih, ada on demand, bayar sesuai penggunaan, dan reserve, komitmen 1 sampai 3 tahun. Itu.
Lalu kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu landscape internet modern, arsitektur infrastruktur dan teknologi inti. Nah, ini fokus ke arsitektur internet itu sendiri. Terus ini DNS, buku telepon dunia maya. Nah, DNS itu bekerja secara hierarki, teman-teman. Dari root server sampai server domain tujuan. Caching bikin akses jadi lebih cepat. Ini ada resolusi hostname, hierarki global, sama efisiensi caching itu. Terus ada protokol HTTP dan HTTPS. Nah, model permintaan respon tanpa status untuk pertukaran data antar perangkat di jaringan. Mengapa HTTPS penting? Soalnya dia tuh menambahkan enkripsi untuk menjamin privasi data, integritas, dan autentikasi server gitu. Jadi HTTPS itu nambah lapisan keamanan supaya data tuh nggak bisa disadap gitu. Terus ada port dan layanan jaringan umum. Itu ada layanannya ada 6, lalu ada nomor portnya masing-masing dan deskripsi singkatnya. Kalau website tuh nggak bisa diakses, kita cek jaringannya, DNS-nya, portnya, sampai koneksi fisiknya gitu. Terus ada metode troubleshoot dasar. Ini ada 4 metode. Ada ping, ada NS lookup, ada physical layer check, and port scan. Udah tuh, deskripsinya bisa dibaca masing-masing ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada infrastruktur data center. Nah, ini data center itu kayak pusat saraf internet gitu. Keamanannya tuh ketat, terus dayanya tuh redundan, dan skalanya masif. Kayak gitu. Jadi menjamin operasionalnya tuh 24/7 tanpa henti. Lalu ada sumber daya compute and storage. Itu tuh compute sama storage. Itu kalau compute itu dipakai buat jalanin aplikasinya. Nah, storage itu buat nyimpen data dan dengan berbagai model penyimpanan gitu. Terus di sini ada diagram alokasi sumber daya data center. Server yang paling besar ya teman-teman dengan 45%, cooling 35%, power loss 15%, dan network 5%. Terus di sini juga ada grafik pertumbuhan data global dari 2021 sampai 2025. Growth AI dan streaming mendorong lonjakan traffic global setiap tahunnya. Jadi semakin naik gitu. Terus lanjut kita ke bagian 3 yaitu virtualization and VM provisioning. Nah, yang virtualisasi itu lapisan software di atas hardware fisik. Ini. Jadi, what is virtualization? Nah, virtualization itu kayak lapisan software di atas hardware fisik. Kayak gitu. Terus, nah, kalau secure isolation itu tiap VM, tiap virtual machine itu terisolasi. Kalau satu VM crash, nah VM yang lain tuh aman gitu, nggak bermasalah gitu. Terus ada hypervisor role. Itu ini tugasnya membagi resource ke tiap VM, ke tiap virtual machine. Jadi kayak membagi membagi resource gitu ke tiap virtual machine. Ada dua tipe yaitu bare metal sama host. Itu sama aja sih sebenarnya. Kalau bare metal itu di hardware, kalau host itu di OS. Nah ini, oh sebentar. Nah kalau misal tipe satu itu yang hardware itu efisien buat server sebenarnya. Nah kalau yang dua tuh cocok buat pembelajaran gitu. Terus yang selanjutnya yaitu provisioning workflow. Itu ada 4 tahapan. Yang pertama ada template, yang kedua research, dan yang ketiga network serta finalize. Tentu ini ya bertujuan provisioning VM itu prosesnya berurutan gitu.
sama standar kayak gitu. Terus ini juga ada diagramnya, sama aja kayak tadi. Udah bisa dilihat sendiri, ada compute, memory, storage, hypervisor, overhead. Terus yang selanjutnya kita bahas remote access, SSH sama RDP. Nah, yang pertama SSH. SSH itu Secure Shell ya teman-teman, ininya kepanjangannya. Itu untuk Linux, untuk sistem Linux. Nih, ya seperti itu pokoknya. Terus selanjutnya, kalau RDP, Remote Desktop. Nah, ini untuk Windows gitu, Bu. Jadi kalau misalnya SSH itu untuk Linux, ini untuk Windows. Keduanya tuh sama-sama harus dienkripsi sih atau diamankan gitu. Security best practice. Ini ada empat, empat macam. Ini keamanannya bisa menggunakan empat-empatnya. Yang pertama ada VPN, terus ada MFA, sama least privilege dan patch routine. Tuh. Nah, yang terakhir kita bahas tentang full stack deployment. Bagian terakhir nih. Kita bahas bagaimana aplikasi ini dirilis ke server. Nih. Memahami the stack dari antarmuka pengguna hingga logika server dan penyimpanan data. Front end vs back end. Nah, kalau misalnya front end itu fokusnya ke tampilan, kalau back end itu fokusnya ke logika dan data. Ya gitu. Intinya database. Terus ada arsitektur client server. Ini cara web bekerja. Jadi browser itu ngirim request ke server. Nah, servernya ini bales respon. Kayak gitu. Latensi itu jadi faktor penting. Gitulah intinya. Ya, logikanya kayak gitu. Terus habis itu ada ekosistem teknologi modern. Nah, ini ada tiga, framework, web server, database. Ini tuh bikin pengembangan website itu lebih cepat gitu. Bikin teknologi lebih cepat gitu. Terus ada proses deployment, langkah-langkah merilis kode dari komputer lokal ke internet. Alur kerja rilis aplikasi. Yang pertama ada build, terus yang kedua push, terus di deploy, sama yang terakhir di monitor. Tuh, monitoring, memastikan aplikasi berjalan tanpa error. Nah, ini standar performa web harus 99,9% server uptime. Nah, mengapa ini penting? Ketersediaan aplikasi adalah kunci kepercayaan pengguna. Kecepatan mod di bawah 2 detik secara signifikan meningkatkan retensi pengguna. Target uptime-nya tuh tinggi ya, 99,9%. Dan loading cepat, itu bikin usernya tuh betah gitu di websitenya. Terus, konfigurasi server. Server itu perlu OS, firewall, dan runtime yang sesuai gitu intinya. Terus ada perbandingan metode deploy, ada metodenya ada empat, terus kecepatan perbandingannya juga ada empat juga, ada lambat, sedang, sangat cepat, cepat. Terus ada kemudahan juga sangat mudah, menengah, sulit, menengah gitu. Kontrolnya terbatas, penuh, otomatis, isolasi penuh, kayak gitu ya. Ini yang metodenya ada empat itu tadi. Terus strategi deploy terbaik ada 4 poin, ada 4 poin. Zero downtime, staging, environment variable, dan rollback. Itu semua wajib ya untuk mendeploy dengan strategi yang terbaik gitu. Nah, sudah selesai teman-teman. Jadi keseluruhan materi ini nggak cuma soal teknologi, tapi bagaimana sistem IT itu dibangun dari dasar sampai siap dipakai ke user gitu. Kalau mau lanjut ke praktik atau pembahasan lebih lanjut, tulis di komentar ya. Terima kasih udah menyimak video saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.